Teman-teman semuanya, ini episode kali ini spesial banget ya. Kita akan ngebahas PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI yang dalam 3 tahun terakhir ini mengalami transformasi yang luar biasa. Kalau kita lihat dari bagaimana kondisi neraca keuangan perusahaannya, di tahun 2019 kemarin itu sempat rugi 374 miliar. Dan dalam 3 tahun, di awal tahun ini sudah untung 69 miliar. Nah, kalau kita lihat dari sisi produktivitas karyawannya, kalau kita gunakan rasio revenue per employee, jumlah pemasukan usaha dibandingkan dengan karyawannya itu juga naik 3 kali lipat dalam kurun waktu yang sama, 3 tahun terakhir. Dari yang sebelumnya per employee itu menyumbang 896 juta rupiah menjadi 2,783 miliar per karyawan. Wow, luar biasa. Apa yang terjadi dan apa rahasianya? Nah, kita langsung akan tanya kepada Pak Otong Iip atau yang akrab dipanggil dengan Pak Owi, Direktur Utama PT INTI. Sebelum kita mulai bahas tentang rahasianya nih, Pak Owi boleh nggak ceritakan sedikit tentang PT INTI itu sendiri, sejarahnya, apa yang dilakukan, cakupan bisnisnya seperti apa, hingga sampai Pak Owi ketika didapat amanah untuk jadi direktur di sana. Oke, makasih Mas Indra. PT INTI berdiri tahun 1966, saat itu bergabung dengan Telkom dalam PN Telekomunikasi namanya. Saat itu memang PN Telekomunikasi bekerjasama dengan sebuah perusahaan besar, yaitu Siemens, untuk membangun telekomunikasi Indonesia. Dan pada akhirnya pemerintah memutuskan tahun 1974 INTI berdiri sendiri. Melepaskan dari PN Telekomunikasi menjadi PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang disingkat PT INTI. Jadi saat itu INTI diberi penugasan satu-satunya untuk mensupport dalam hal ini PT Telkom dalam waktu itu namanya Perum Telekomunikasi, Perumtel, itu memanufakturkan sentralnya sendiri dan melakukan menginstalasi dan memeliharanya. Penugasan selesai, muncul regulasi tentang pembebasan industri telekomunikasi, termasuk juga Telkom tidak lagi jadi monopoli. Di sini INTI mengalami kesulitan. Nah, periode itu periode yang mulai sulit setelah melewati masa jayanya, penugasan selesai dan belum siap menghadapi tantangan liberalisasi di industri telekomunikasi. Sehingga dari 2002 sampai 2019 INTI tidak fokus lagi ke manufaktur, karena manufaktur sudah kalah bersaing, hanya ke sistem integrator. Sistem integrator ini bahasanya satu, tapi isinya palu gada. Isinya apapun dikerjakan dengan kata-kata sistem integrator. Nah, inilah mulai kehilangan core-nya PT INTI. Di sana mulai bisnis sudah tidak terlalu bagus, recurring juga rendah. Kemudian sampai 2019 puncaknya INTI dalam kondisi yang sangat sulit. Tadi yang sampaikan 375 miliar itu EBITDA-nya, net income-nya lebih besar lagi negatifnya. Sampai hampir 500 miliar karena ada beban pendanaan yang cukup besar. Sampai berapa tadi Pak? 600? Sampai 500-an miliar. 500 miliar Itu ya. karena ada tambah beban beban pendanaan yang besar. Nah, saya masuk alhamdulillah diberi amanah oleh pemegang saham dalam Kementerian BUMN. Akhir Oktober masuk dan dalam kondisi yang sangat sulit, dan saya bertekad bahwa ini ada yang salah. Ini harusnya tidak seperti ini. Hingga saya melakukan analisis dan menetapkan periode 2020 sampai selanjutnya, merubahlah portfolio yang tadinya hanya sistem integrator menjadi kita sebut MSDM, manufaktur, sistem integrator, digital service, dan managed service. Jadi itu kesatuan yang saling terintegrasi. Kalau kita kenal di Google DNAS, device, network, aplikasi, service. Kalau di INTI MSDM. Jadi portfolio yang terintegrasi. Kami sebut integrated value chain. Oke, menarik. Makasih tadi sudah mengkoreksi jumlah kerugiannya yang ternyata jauh lebih besar ya, 500-an miliar. Nah, kalau kita kembali ke
2019 Pak ya, ketika Bapak masuk itu kan kalau dari sisi EBITDA margin ya, kalau kita lihat dari rasionya itu kan minus 95%. Kemudian sekarang ini sudah positif ya Pak ya, sudah 10%, betul ya? Sekarang hampir bilang 9 dari 710%. Oke. Dan kalau kita lihat dari CAGR-nya itu berarti bertumbuhnya itu lebih dari 100% Pak, Lebih 104%. Ya. Itu yang kita semua pengen tahu nih Pak adalah kembali ke pertanyaan awal tadi ya, itu apa yang terjadi, gitu, apa yang Bapak lakukan sehingga bisa menghasilkan tadi itu Pak, pertumbuhan sampai lebih dari 100% per tahunnya dan luar biasa sekali itu perubahannya dari sisi EBITDA-nya itu Pak. Bapak tadi sempat sudah menyebut sebenarnya ya Pak ya, bahwa ada perubahan model bisnis di PT Inti yang sebelumnya hanya manufacturing saja, kemudian jadi sistem integrator gitu, dan sekarang akhirnya berubah menjadi yang tadi Bapak sebut sebagai integrated value chain lah. Integrated value chain, ya. Boleh Pak di-share lagi ke kita semua yang apa sih kok bisa mengalami lompatan sebegitu dramatik hanya dalam waktu 3 tahun aja? Oke. Makasih. Jadi saya masuk Inti dan saya melakukan analisis baik internal dan eksternal, termasuk saya diskusi dengan seluruh stakeholder, pemegang saham, karyawan, customer, kemudian supplier, semua pihak saya diskusikan apa yang terjadi hasilnya. Memang harus dirubah secara radikal. Harus melakukan transformasi minimal 3 hal. Satu, transformasi bisnis, SDM, dan keuangan. Karena kenapa 3 hal ini? Karena tiga-tiganya masalah besar sekali. Dari bisnis tadi tidak punya core kompetensi bisnis, kemudian tidak punya bisnis model yang menguntungkan, kemudian juga produknya juga produk unggulan tidak ada, kemudian fokusnya kemana juga tidak ada. Jadi bisnis memang struggle lah. Kemudian di SDM pun karena sudah terlalu lama di sistem integrator yang ciri-ciri sistem integrator yang itu lebih ke palu gada sebenarnya. Palu gada siapapun, ada proyek apapun dikerjakan. Tentu dengan sedikit kompetensi dan tidak jarang dari semua proyek itu 80% rugi. 80% rugi. Karena proyek-proyek sistem integrator itu kan tenderkan, marginnya kecil, kemudian juga waktu penyelesaian pun sering mundur, kena denda dan sebagainya. Kemudian kalau tanya apa alih Anda, produk yang kalau sistem integrator kan hanya mengintegrasikan semua, jadi nggak punya core produknya. Sehingga dengan melakukan transformasi bisnis dengan tahu root cause-nya, tahu masalahnya, kita akan lebih mudah. Tadi kita loncat dari sistem integrator menjadi MSDM. Kemudian kedua SDM. SDM karena tidak pernah diukur produktivitas. Karena SDM terjadi silo-silo. Terintegrasi. Organisasi pun ada SBU yang seperti, kalau saya sih bilang bahwa ada negara dan negara. Negara federasi ya. Sementara manajemen, top manajemen susah untuk kontrol. Sehingga ujung-ujung pada masalah baru masuk adik. Kemudian kompetensi SDM akhirnya tidak strong. Yang sebelumnya sudah kuat di manufaktur, sudah kuat di digital, tiba-tiba hilang. Hilangnya karena? Hilangnya karena main hanya di sistem integrator. Jadi manufacturing itu sudah tidak dilakukan lagi pada saat itu? Sudah sangat jadi sistem integrator? Sangat kecil sekali. Kalaupun ada, nilai kecil dan sedangkan sayang tuh kompetensi, knowledge-nya teman-teman mempunyai makna. Kemudian yang terakhir keuangan. Keuangan akibat dari hutang yang cukup besar kan ini juga menjadi masalah cukup serius. Jadi kita lakukan restrukturisasi hutang dan sebagainya. Jadi 3 area ini yang fokus kita lakukan. Dari 3 masalah ini, ditambah lagi analisis internal eksternal, kami membuat CSS baru, Corporate Strategic Scenario, di mana kita buatkan lagi visi yang baru, misi yang baru, strategi objektif yang baru, kemudian juga strategi inisiatif yang baru, dan kita jalankan, kita kontrol. Jadi itu yang kita lakukan di awal, karena banyak sekali yang gagal tuh salah dalam melakukan awalnya, dari mana dulu ini. Karena semuanya di Inti itu hanya ada 2, urgent dan sangat urgent udah. Jadi nggak ada lagi yang lain, karena semuanya. Jadi nggak ada prioritas di situ ya, semuanya gerbak-gerbuk gitu Pak ya? Gerbak-gerbuk, karena susah. Karena bicara tentang hutang begitu banyak, orang ada sudah 4-5 tahun, bergaji juga udah lama nggak dibayar. Kemudian juga bisnis juga
trusted, kepercayaan juga nggak ada customer. Jadi semuanya penting sekali. Cuman dari mana mulainya itu yang kadang-kadang suka salah. Nah, itu menarik, Pak. Jadi dari mana mulainya ya. Nah, saya mau izin untuk membedah yang 3 tadi Pak yang menarik, Pak. Pertama adalah dari sisi bisnis itu sendiri, model bisnisnya, yang kedua dari SDM-nya, baru ketiga finance-nya, Pak ya, keuangannya, Pak ya. Dari model bisnisnya, Pak. Berarti dulu kalau kita bicara sejarahnya, PT itu adalah manufacturer ya, memproduksi alat-alat telekomunikasi gitu, Pak ya. Kemudian beralih menjadi sistem integrator. Nah, ketika Bapak menjadi dirut ya di tahun 2019 itu, Pak, itu fokusnya masih pada sistem integrator atau sudah ada berikutnya lagi, atau manufacturing dan sistem integrator juga pada saat itu? 90% sistem integrator. Okay. Waktu saya masuk di Oktober itu. Okay. Makanya ini pasti salah ini saya bilang. Okay. Pantas inti rugi ya karena seperti ini. Iya. Nggak mempunyai core bisnisnya. Nah, dari sisi bisnis model, Pak ya, apa bentuk transformasi yang paling signifikan, Pak, yang Bapak lakukan dalam 3 tahun terakhir ini, Pak? Sebelumnya pada saat sistem integrator, inti itu hanya menunggu ada tender. Jadi setiap ada tender ikut di beberapa BUMN, beberapa korporasi, beberapa kementerian lembaga. Nah, tahu sendiri di setiap tender tuh pasti ketat sekali persaingannya. Dari sisi harga, dari sisi segalanya ketat sekali. Sementara apakah inti sudah punya daya saing yang kuat, termasuk tuh bagaimana efisiensi yang terjadi? Jawabannya tidak. Makanya ini yang apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saat itu 13% recurring bisnis. Artinya 87% itu adalah one time project. Project yang sekarang ada besok belum ada. Kita hanya digarantikan oleh 13%. Ini yang salah satu yang saya akan rubah. Saya akan rubah menjadi lebih dari 50%. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin recurring bisnis sudah 56%. Itu yang akan bisa. Berikutnya, di bisnis model saya buat. Jadi kalau 4 portfolio ini, manufaktur dan assembly ini sebagai eksistensi inti. Ini revenue dapat di sini. Tapi margin di sini kecil karena pasarnya Pak, best practice-nya pun, benchmark-nya pun memang tidak besar, kecil, hanya 10%. Kotor 15% kotor bahkan. Tapi ini penting. Karena untuk stickiness untuk portfolio yang lain. Akibat kita punya portfolio ini, kita bisa melakukan portfolio yang lain. Masuk ke sistem integrator, masuk ke digital, karena produk-produk kita produk-produk yang smart, yang ICT butuh aplikasi tumpangannya, turunannya. Managed service butuh pemeliharaan berikutnya. Nah, managed service ada tugasnya mencari margin. Jadi manufaktur tugasnya mencari sales untuk kemudian anchor-nya sebuah produk. Managed service adalah mencari uangnya, marginnya. Mencari sini. Kemudian digital service suatu keniscayaan karena saat ini ke depan pasti semua lini akan bisa digital. Jadi digital di sini juga di samping juga nanti. Saat ini digital adalah bagaimana kita mempunyai kompetensi melakukan integrasi, melakukan digitalisasi terhadap device-device yang ada. Contoh sebuah iktp reader itu bisa jadi 10-20 produk dengan digitalisasi. iktp reader ini hanya alat pembaca KTP. Tapi pada saat dipakai untuk pilkades, ini bisa jadi e-voting. Basisnya KTP reader. Pada saat ke buku tamu, VMS, Visitor Management System. Pada saat kita ke hotel, bisa jadi VMS juga. Jadi bisa banyak sekali turunannya nih. Nah itu butuh aplikasi digital. Pada saat payment system, LKD, lembaga keuangan digital, ini itu butuh aplikasi. Jadi ada puluhan turunan. Jadi kita kenapa begitu digital? Nah inilah yang saya lakukan bisnis model. Kemudian bisnis modelnya kita bervariasi. Jadi pada saat kita menawarkan produk, bisa one time, bisa mengkapek, bisa melakukan managed service, bisa transaction based. Jadi revenue modelnya, sumber uang masuknya bisa berbagai macam. Okay. Operation model pun saya rubah. Dulu inti hanya 2 model. Satu modelnya dikerjakan 100% oleh inti atau dikerjakan 100% oleh orang lain.
di outsourcing lah. Ini akibatnya dua-duanya rugi. Dikerjain sendiri karena ketidakefisiensian internal, juga tidak untung. Dikerjakan orang lain hanya 10% dapat marginnya. Tipis sekali, ini kena mundur. Nah, kita rubah. Jadi dari value chain yang ada, yang strategik, kita pegang. Apa seperti survei desain, kemudian project management, kemudian pengawasan, kontrol, ada di kita. Itu kan nggak perlu biaya, orang-orang itu ada. Tapi itu strategik. Tapi yang untuk yang clerical, yang teknis, dan termasuk spare part, itu diserahkan ke orang lain. Sehingga itu menyelesaikan masalah pembiayaan juga. Pembiayaan dihandle orang lain. Tapi yang strategik ini nilainya value besar. Bobotnya besar, orangnya sedikit tapi besar. Akibat dirubah seperti ini, hampir semua seperti ini polanya. Jadi kita tidak menyerahkan 100% ke orang lain dan tidak menyerahkan dikeringin semua. Ini dampaknya luar biasa. Menarik. Saya mau izin untuk merecap sedikit, Pak ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya ada yang salah, saya nangkap ya teman-teman ini supaya dapat ya. Jadi kalau saya lihat tadi pertama yang Bapak lakukan untuk melakukan turn around itu Pak ya, dari yang sangat rugi menjadi sudah mulai untung sekarang adalah mencoba untuk melihat root cause-nya dari mana. Dan ternyata yang Bapak temukan adalah karena kebanyakan dari sumber pemasukan PTT pada saat itu kebanyakan dari project base yang menggunakan tender, yang marginnya tipis dan itu lebih dari 80%. Yang recurring tuh hanya 13% saja. Nah, atas kesadaran itu Bapak kemudian mengubah model bisnisnya, memperbanyak yang recurring. Makanya MSDM itu ada. MSDM itu berarti singkatannya Manufacturing System Integration, Services ya. Digital Service, dan Managed Services. Nah, kalau yang manufacturing ini adalah bisnis legacy-nya ya, tetap dipertahankan karena ini sekaligus jadi basis untuk yang lainnya. Betul. Nah, sistem integrator itu berarti kan memanfaatkan yang sudah diproduksi tadi dan juga mungkin produk-produk yang lain digabung jadi satu jadi bisnis lagi, ya Pak ya. Tapi marginnya masih tipis nih. Nah, justru yang jadi masa depannya PT Inti itu justru yang di dua yang berikutnya, yaitu tadi managed services dan digital services. Managed services itu berarti ya kita membantu pemeliharaan terhadap solusi yang atau solusi yang kita deliver ke mereka. Iya ya, supaya mereka nggak usah pusing ya. Kita yang ngebuatin solusinya, kita yang merawat, memelihara, dia terima beres. Managed services dan itu recurring fee. Jadi uang tuh datang bulanan Pak ya. Ya. Dan digital services. Ini yang tadi Bapak cerita ya, ini unlimited kalau digital services ya Pak ya. Jadi dari satu produk apa tadi IKTP saja, ada bisa jadi banyak sekali layanan-layanan recurring yang didapat gitu. Dan sekarang sudah 50-an% ya portfolio dari yang recurring ya Pak ya. Wow. Dan yang terakhir yang tadi juga menarik adalah bagaimana PT Inti memutuskan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya atau dari memproduksinya sampai juga pemeliharaannya. Yaitu tidak semua dikerjakan sendiri dan tidak semua di-outsource-kan. Tapi mengambil mana bagian-bagian yang itu strategik, yang kita bisa lakukan ya, dan di saat yang sama marginnya juga bagus. Lebih bagus. Yang teknis biarkan yang lain, mungkin mereka lebih pintar di situ gitu ya, dan pendanaannya juga otomatis mereka yang itu keren. Oke. Saya terinspirasi seperti Nike, Adidas. Nike, Adidas itu hanya pegang 10-20% proses bisnisnya. Selebihnya diserahkan kepada orang lain. Nike dibuat di Sidoarjo, di Tangerang, orang tidak tahu. Tahunya Nike itu dari Amerika. Padahal dia hanya pegang desain sama marketing. Teknis yang ngebuat sepatunya itu serahkan saja. Itu bukan. Jadi bukan berarti kita bukan berbeda. Kalau calo itu yang tadi yang 100%. Kalau ini justru yang strategik yang dipegang. Kan desain berarti tetap ada di PT Inti kan? PT Inti. Nah, itu kan perubahan yang cukup radikal sebenarnya Pak ya. Saya membayangkan pasti ada perlawanan dalam tanda kutip Pak. Karena yang mereka biasa mengerjakan pekerjaan yang ya manufacturing, system integration aja, tiba-tiba harus belajar sesuatu yang baru Pak. New business model. Pada saat itu Pak, ketika Bapak menggerakkan perubahan ini Pak, respon dari teman-teman seperti apa dan bagaimana Bapak mengatasinya? Memang saya akan dari awal sadari bahwa masalah SDM masalah utama. Bagaimana men-switch mindset SDM. Saya tekadkan bahwa saya sebagai role model bagi semua.
tentu saya buktikan, saya praktekkan dengan setiap evaluasi di setiap divisi saya turun langsung. Saya sampaikan tentang experience saya, tentang knowledge saya, sehingga mereka paham. Oh, Pak Untung tahu semua, tahu tentang. Jadi awalnya mungkin mereka berpikir ini dari Telkom ke sini tahu apa, manufaktur nggak ngerti. Kemudian setelah saya sampaikan bahwa saya datang ke Inti untuk membantu kalian, membantikan, dan saya tinggalkan seluruh kenyamanan saya. Jadi kalau kalian tidak lebih totalitas dari saya, aneh. Jadi orang lain yang datang membantu itu kan biasanya lebih sedikit effortnya, tapi saya saja totalitas. Saya jadikan role model, saya sampaikan terkait dengan apa esensi dari setiap portfolio tadi. Manufaktur kenapa penting. Sebelumnya kan juga sempat ditinggalkan. Ini justru saya bilang tuh ikonnya Inti, manufaktur telekomunikasi, karena satu-satunya BUMN di industri telekomunikasi hanya Inti. Jadi kita harus punya bagaimana strateginya. Kalau lawan Cina kan udah nyerah duluan. Dan kita bagi kalau produk-produk non Cina, kami bisa membuat tandingannya. Seperti contohnya kita buat ADSB itu udah radar pesawat yang sudah dibeli oleh Airnav dipasang 7 bandara di Papua. Karena saingan kita Thales dari Perancis. Kita berani sendirian head to hand. Harga kita bisa sepertiganya. Jadi pada saat dengan perusahaan China, kita wajib kolaborasi. Karena nggak mungkin bisa lawan mereka. Dari sisi harga, dari apa. Jadi kan dari sisi teknologi nggak kalah. Teknologi nggak kalah, tapi dari harga pasti kalah. Kalau harga pasti kalah. Pasti kalah. Kita contoh sederhana, yang paling sepele. Kita bikin remote sebuah TV, harga pokoknya 30.000 kita. Kita kecil-kecilin efisiensi kan 25.000 lah. Apa yang terjadi? Kita beli remote dari Cina sampai Bandung itu 18.000. Mau lawan bagaimana caranya kita? Jadi mau tidak mau kolaborasi, kita ngomong dengan mereka, kita ngambil TKDN-nya. Produk lainnya yang sama juga. Jadi berbeda dengan Cina, berbeda strateginya. Jadi kalau dengan Eropa, Amerika, dengan yang lain, Jepang masih berani lah kita membuat produk yang serupa, yang teknologi juga tidak kalah dengan harga yang bersaing. Karena harga terus terang aja mau tidak mau, suka tidak suka menjadi faktor yang sangat penting. Kalau tender dan sebagainya itu harga masalahnya. Jadi seperti itu. Kan tadi kan ada 3 itu Pak ya. Jadi yang bisnis kita udah bahas tadi Pak. Yang kedua kan SDM. Bapak sudah nyentuh tadi ya bahwa Bapak harus hadir sebagai role model untuk menginspirasi mereka gitu. Pertanyaannya sebenarnya kalau dari resistensi itu berarti ada ya pada saat itu Pak ya. Dan secara konkret tuh kayak gimana sih Pak? Dan secara teknisnya ya dari SDM ya. Jadi karena ini kan sebuah perubahan yang luar biasa masif dalam waktu sangat singkat, Pak. Memang pertama saya datang tuh jumlah karyawan 800. 400 tetap, 400-nya tenaga kontrak. Dengan pendapatan yang hanya 400 miliar ini sangat terlalu kecil. Produktivitas 800 juta itu sangat kecil. Kalau di Telkom itu 10 miliar ke atas. Per karyawan. Harusnya. Kontribusinya pada revenue ya. Jadi ini bagaimana ini bisa menghidupinya kalau baru revenue belum net income, belum ke bawah kan. Nah, untuk itu di program SDM ini kita punya program ada 5 lah. Pertama kita sebut namanya kolaborasi. Jadi tidak semua dikerjakan oleh karyawan. Ya, yang tadi Bapak sebut tadi. Jadi saya sebut smart partnership. Di smart partnership ada 5 pilar. Satu, smart partnership terkait dengan bagaimana kita menjalin partnership dengan prinsipal tadi. Apakah dari luar, apakah dari Cina, dan mana. Kedua, dengan customer. Jadi customer pun saya jadikan sebagai partner. Jadi karena untuk jangka panjang, managed service itu kan bukan hanya sekali. Ketiga, dari fulfillment, mitra fulfillment tadi yang kecil-kecil, yang receh-receh. Kemudian juga mitra pendana. Jadi pada saat ada kebutuhan material, kita PO-kan. Yang ketiga reseller. Inti lahir dari
orang belakang, orang engineer. DNA-nya DNA orang-orang dapur. Bisa membuat produk inovasi ya, tapi penjual nggak bisa. Jadi saya harus melakukan smartnya. Jadi pola ini mengakibatkan kita nggak perlu banyak orang. Larinya ke sana larinya. Jadi yang dari 800, saya punya bisa dari 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, karyawannya hanya 200. Target saya waktu itu, dari 800 itu. Itu kan satu akan menekan biaya, tekanan biaya karyawan dan sebagainya. Karena sebagian besar dulu dia di karyawan. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin ditutup karyawan inti tetap 200. Ininya non kontrak 200. Jadi udah berkurang separuhnya. Ke depan juga kita akan turunin terus. Nah, karyawan para senior leader tadinya bingung, Pak nanti gimana kita mau naikin pendapatan sampai karyawan kurangi. Ya tadi solusinya smart partnership. Nah, tuh. Kemudian kita melakukan downsizing dari struktur. Jadi struktur organisasi itu kan ada 2 variabelnya. Jadi ada yang melebar dan ada yang dalam. Melebar itu banyak pejabatnya, ke dalam itu banyak hierarkinya. Nah, saya pilih dulu supaya bisa direbahkan. Saya potong yang ke dalam hierarki. Yang tadinya 9 hierarki jadi 5. Jabatan dari dirut sampai ke staf itu ada 9, jadi 5. Lebarnya saya justru perlebar karena ada yang di area supaya tertanganin. Kalau piring itu mangkok atau botol dengan piring. Saya pilih piring. Karena piring itu kan dekat dari atas ke bawah. Jadi akan lebih komunikasinya lebih cepat dan sebagainya. Tapi kalau botol kan panjang. Banyak hierarki. Nah, ini berhasil. Satu sisi saya bisa mengakomodasi, saya tidak ada yang layoff, jabat tidak ada yang dilengserkan. Saya akomodasi semua. Tapi karena saya berhitung, setiap tahun akan ada pensiun kurang lebih 30-50 orang. Jadi sejak 2022, 2023 tuh 22 tuh udah tiap tahun 50 orang. Itu alami memang saatnya pensiun. Berarti itu, tidak ada layoff, ya, tidak ada pengurangan tenaga kerja. Cuman nggak nambah karyawan baru. Nambah harus, karena nggak boleh tidak nambah, akan loss generasi. Saya sebutkan minus growth. Jadi hanya 20% yang bisa direkrut dari karyawan yang berhenti. Jadi kalau dari 100 berhenti hanya 20 orang. Ini perlu untuk darah segar, untuk milenial dan sebagainya. Kemudian juga kita mengeluarkan program pensiun dini. Wah, pensiun dini banyak uang dong nih. Kalau Telkom kan pensiun dini dapat 1 miliar sampai 2 miliar karyawannya. Ini enggak, kita bayar secara bertahap. Dicicil 4 tahun. Bahasa kita bahwa kalian boleh tidak ngantor selama 4 tahun, tapi digaji. Silahkan mau kerja di tempat lain dan sebagainya. Volunteer itu bebas milih. Banyak yang milih juga. Kemudian juga ada program dirumahkan. Udah nggak usah kantor nggak apa-apa, tapi tinggal 50%. Ada juga yang mau CLTP itu cuti di luar tanggungan perusahaan. Jadi dia barangkali ada itu menjadi tetap karyawan inti tapi tidak digaji. Jadi banyak program yang kita keluarkan. Jadi itu yang membuat turunan tidak ada gejolak, semuanya volunteer, semuanya boleh memilih. Jadi ini yang membuat dalam waktu singkat dapat berkurang signifikan. Separuhnya, 3 tahun ya. Separuhnya. Kemudian juga kita shifting, ada program shifting tuh. Saya masuk tuh 50-50, backroom dan front room tuh. Jadi orang-orang administrasi dengan orang-orang bisnis itu 50-50. Sekarang udah saya rubah 75-25. Bisnis dan operasi 70%, backroom 20%. Karena saya berpikir kalau orang di backroom ujung-ujungnya adalah cost. Orang di bisnis itu akan dapat uang katakan. Saya baik. Bagaimana caranya di sini digitalisasi. Proses sehingga dengan orang yang tinggal separuhnya bahkan tinggal sepertiganya itu bisa dilakukan karena sudah kita digitalkan semua prosesnya. Wow. Kita udah bahas model bisnisnya, udah kejawab tuh ya rahasianya. Kedua tentang SDM-nya, strategi SDM-nya. Yang kalau finance kayaknya kita nggak akan bahas sekarang. Itu juga bukan bagian keahlian saya juga. Saya malah penasaran terkait dengan eksekusinya, Pak. Kalau yang tadi Bapak sebutkan itu kan secara konsep masuk akal, ya. Saya rasa juga arahnya pas. Gitu. Tapi seringkali kan ada gap antara strategi dengan eksekusi di lapangan, Pak ya. Pertanyaannya apa sih Pak faktor kunci sukses keberhasilan eksekusi dari sebuah strategi yang radikal tadi Pak di level lapangan? Ya, tentu pertama harus dari diri sendiri ya. Jadi saya sendiri harus sangat believe bahwa ini akan bangkit. Jadi kalau saya ragu, saya tidak akan bisa penuh hati untuk
mengcopy paste kepada seluruh karyawan. Saya sangat pilih. Oke. Itu pertama. Kedua, saya menerima takdir. Pada saat saya dapat amanah ini, bahwa saya yakin bahwa ini adalah takdir terbaik saya. Oke. Jadi itu saya harus yakin itu. Kalau enggak, saya akan mengeluh. Oke. Saya takdir dan saya yakin Allah tidak pernah keliru. Dan saya yakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batasnya. Iya, iya. Dari keyakinan itu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya bisa bantu Inti untuk bangkit. Dan itu terus saya tularkan. Saya tularkan ke seluruh stakeholder itu. Dan saya terus bergairah dalam situasi yang sangat sulit. Karena saya totalitas tadi. Berikutnya saya tidak punya kepentingan lain. Kecuali membangkitkan Inti. Saya tidak punya kepentingan apapun di Inti. Kecuali membangkitkan Inti. Itu juga penting. Kalau itu, nah 3 hal ini yang membuat cepat sekali buy-in stakeholder itu, dari mulai komisaris, kemudian pengasam, kemudian karyawan terutama. Ayo sama-sama. Saya datang dari luar. Saya melepaskan kenyamanan saya untuk bantu kalian sama-sama. Ayo. Ini tidak sulit, tidak mudah memang. Kalau saya ibaratkan ini ada 100 lilin yang mati. Tidak mungkin saya hidupkan sekaligus. Saya satu persatu saya hidupkan. Bagus analoginya. Iya. Jadi sekarang udah lebih dari 50 lilin yang nyala. Saya bilang, ayo mari saya bilang tuh. Itu yang terus sampai saya bersedia setiap minggu melakukan FGD dengan serikat kerja. Dan setiap bulan dengan seluruh karyawan. Bayangin saya komunikasi yang cair inilah salah satu yang mengakibatkan lebih mudah, lebih enak. Karena apa? Sebuah BUMN yang gaji hanya tertunda 7 hari sudah demo, Pak. 7 hari. Ini butuh 6 bulan, 7 bulan tertunggak. Wow. Tertunggak. Iya, pada saat itu, Pak. Iya, walaupun kita belum melunasi yang lama-lama, tapi minimal tahun lalu 12 kali gaji dan 1 kali THR sudah saya lunasin. Iya. Setidaknya karyawan melihat memang ada niat yang sangat baik, komitmen yang sangat kuat dari top manajemen untuk memberikan haknya gitu, Pak. Berikutnya pelajaran tentang GCG. Kenapa selama ini bermasalah? Salah satu yang besarnya itu adalah dari ketidakpartneran dalam menjalankan. Jadi kalau di atasnya bermain, di bawahnya juga berhak untuk bermain kasarnya. Makanya saya bilang saya sebagai role model utamanya. Jadi jangan coba-coba mau aneh-aneh ke perusahaan kalau saya pun tidak memikirkan. Jadi GCG terus saya gaungkan terus di setiap kesempatan, di setiap radir dan sebagainya. Kemudian sukses berikutnya adalah saya harus go detail. Jadi pada saat perusahaan yang lagi turnaround seperti ini nggak bisa hanya menerima laporan. Saya pimpin langsung dari mulai radir udah biasa, monthly evaluasi pun setiap weekly. Wow. Setiap fungsi saya nge-lead langsung. Wow. Jadi termasuk saya menerapkan namanya strategi kontrol untuk inti grup, termasuk anak perusahaan. Jadi hal-hal yang berdampak kepada high risk dan moderate to high risk itu harus saya yang ikut putuskan. Jadi benar-benar harus ada di lapangan, mendapatkan informasi langsung di lapangan, dan kalau perlu bahkan sampai membuat keputusan di lapangan. Wow. Karena sekarang sudah mudah, anytime bisa create Zoom meeting, atau bisa di WA group semua. Semua cair sekarang, mudah sekali dibantu. Makanya pada saat pandemik pun bagi kita tidak terlalu banyak berdampak sebenarnya dari sisi administrasi. Cuman dampaknya pada saat kita ke customernya yang lockdown masalahnya, itu yang problem itu. Iya. Wah, menarik banget. Kalau Pak Oi membayangkan PT Inti 10 tahun ke depan nih, Pak, apa yang ada dalam benaknya, Pak Oi? Pertama, sesuai dengan visinya ya, bahwa menjadi perusahaan smart produk terbaik di Indonesia itu harus terwujud. Karena siapa lagi kalau bukan Inti di industri telekomunikasi yang main di sini. Satu-satunya BUMN yang di industri. Kedua, saya pengen
mungkin nggak sampai 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun ke depan ini harus sudah mulai jadi perusahaan publik. Kemudian juga berikutnya adalah produk-produk ini jadi referensi produk-produk nasional. Saat ini pun kami alhamdulillah sering diminta referensi untuk seperti lembaga-lembaga riset, Kementerian BUMN. Setiap ada produk ini suruh bikinkan prototipe-nya untuk dijadikan capnya, permen dan macam-macam. Jadi ke depan akan lebih banyak lagi akan jadi rujukan karena ini komplit. Kita punya pilar juga, pilar riset dengan kementerian, lembaga riset, dengan kampus dan sebagainya. Sehingga benar-benar keberadaan INTI itu memang dirasakan oleh negara, oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya, termasuk oleh masyarakat. Kita semua ya. Wow, pertanyaan terakhir Pak, karena waktu kita agak terbatas nih Pak. Kan beberapa teman-teman di luar sana yang pengusaha ataupun profesional di perusahaan yang pada masa pandemi ini banyak yang mengalami kesulitan. Hantaman pandemi di saat yang sama juga disrupsi membuat mereka bisa jadi ada dalam posisi mirip seperti PT INTI di 3 tahun yang lalu, Pak ya. Apa pesan atau saran Pak Oi kepada mereka untuk bisa kemudian melakukan turnaround seperti yang Bapak lakukan di PT INTI? Ya tentu pertama inovasi ya, inovasi improvement itu tidak ada hentinya. Jadi inovasi bukan hanya produk inovasi, sistem prosedur inovasi, proses yang inovasi, bisnis model yang kreatif, terus cari improvement. Bagaimana kami melakukan di tahun 2019, gimana nggak terpuruk, laba kotor aja 4%, Pak. Bayangin akibat dari model itu yang dikerjain sendiri atau hanya 4%. 3 tahun berikut langsung naik 3 kali lipat, 3,5 kali lipat, 15%. Ke depan kita naikin lagi 20%. Tentu ini bicaranya inovasi, improvement. Bagaimana proses kerja. Kalau bisa 2 orang, 1 orang kenapa harus 2 orang. Kalau kita nggak perlu ngeluarin uang, kenapa ngeluarin uang terus. Dan itu menjadi evaluasi. Jadi sistem manajemen itu harus utuh dari mulai planning, kemudian organizing dan activating dan controlling itu harus penuh. Leader itu harus kunci keempat-empatnya. Bagaimana planning yang benar, bagaimana organisasi yang benar, bagaimana implementasi yang benar, dan bagaimana kontrol. Dan yang sering salah tuh, sering keliru dikontrol. Lepas kontrolnya. Justru itu saat ibaratnya kalau dalam sepak bola, kita udah capek-capek bertahan, capek-capek menggiring bola ke tengah dan ke depan. Kita strikernya nggak masukin gol. Jadi akhirnya nggak kemana-mana. Kontrol itu bagian yang penting bagi perusahaan karena lemah dikontrol akan fatal hasilnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Oi. Saya banyak belajar pada Sama-sama, kali ini. Sampai ketemu lagi, Pak Oi. Semoga sehat-sehat terus.